kasih Ya, selamat siang. bisa bertemu di tempat ini. Yang pertama, saya sangat kecewa ya dengan kejadian sekitar tanggal 15 Juni 2026 yang lalu, kurang lebih di rutan kelas 2B Kupang. Yaitu saksi saya bernama Didik Haryadi Brand diduga didatangi oleh oknum pegawai Kejaksaan Negeri Kota Kupang berinisial WM. Datang bertemu dengan klien saya juga Roni, tapi Didik ini adalah saksi kunci kami terkait dengan laporan terhadap oknum jaksa yang sebelumnya sudah kami laporkan dan sementara berproses. Di dalam pembicaraan tanggal 15 Juni 2026 yang lalu, di situ jelas dia membawa konsep surat yang dari balik jaket hitamnya dan juga ada tas ransel hitam. Tas ransel hitam ini patut diduga berisi uang. Pertanyaan mendasar, bagaimana kapasitas seorang oknum pegawai kejaksaan itu bisa bertemu dengan Didik Haryadi Brand? Karena di garis bawahi bahwa Didik Haryadi Brand itu statusnya sudah merupakan seorang narapidana. Beda dengan klien saya, Ironi Musonbai, yang masih melakukan upaya hukum banding, tapi statusnya masih terdakwa. Yang kedua, ini yang penting. Di dalam pembicaraan itu juga disampaikan untuk suruh membuat surat, menandatangani surat, dan menerima diduga sejumlah uang tersebut. Dan sekali lagi, puji Tuhan, Didik Haryadi Brand menolak mengambil uang dan surat tersebut tidak ditandatangani, sehingga saya ucapkan luar biasa. Sekali lagi, saya sebagai kuasa hukum ucapkan luar biasa. Kenapa? Jika dia terima uang itu dan menandatangani surat itu, dipastikan hari ini saya dihajar habis-habisan terkait dengan isu fitnah, terkait dengan laporan saya terhadap oknum-oknum jaksa tersebut. Ini penting untuk rekan-rekan media, bantu kami, kawal kami sampai kasus ini tuntas. Yang keempat, ini yang terpenting. Bagaimana bisa ini si oknum pegawai yang berinisial WM tersebut bisa mempunyai kapasitas yang begitu besar? Pasti dia tidak main sendiri. Ini pasti ada suruhan dia. Seperti teman-teman lihat, hari ini juga kami sudah resmi melaporkan di Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, dan nantinya juga kami laporkan ke Kejaksaan Agung. Karena ini sangat terorganisir betul-betul ini. Saya kecewa sekali dengan sistem seperti ini. Kita lihat Bapak Jaksa Agung dengan jajaran ingin mereformasi kejaksaan yang luar biasa, khususnya Bapak Kejati NTB juga sama, tapi dibuat seperti itu. Mungkin dari saya tidak bisa berkata-kata selain itu. Terima kasih. Dari tanggapan Kejaksaan Tinggi bagaimana? Hari ini saya baru resmi melaporkan karena saya harus melaporkan secara resmi dulu, baru bisa saya sampaikan ke publik. Suratnya sudah masuk, nanti teman-teman bisa mengecek. Saya Bapak tidak menerima uang itu, apakah saya Bapak diintimidasi atau apa? Itu bukan klien saya. Saya mewakili Ironi Musonbai. Saksi kunci dari perkara ini adalah Didik Haryadi Brand. Apakah Pak Didik ada menerima tekanan atau apa? Dia hanya sampaikan dia tidak mau. Dia menolak dengan seterusnya, dan nanti mohon ini yang penting ya. Rekaman CCTV di rutan kelas 2B Kupang akan menentukan arah ini. Apakah yang berwarna hitam, surat yang dikeluarkan pada jaketnya ada atau tidak. Dan kami harap semoga rekaman CCTV itu masih utuh dan tidak hilang, supaya membuat dokumen pengaduan kami ini, karena berpotensi ada perintangan penyidikan, obstruction of justice, ada juga penyuapan di situ, dan hal-hal lain. Karena saya yakin si oknum pegawai kejaksaan nama WM ini tidak main sendiri. Dia disuruh, dia diatur oleh orang-orang yang lebih besar dari dia. Terima kasih. Berarti ada dua bukti utama yang mendasari tuduhan adanya percobaan penyuapan. Ya, saksi. Ya. Yang pertama, tanggal 15 hari Senin itu setelah Didik bertemu, hari Selasanya kan libur. Tanggal 17 saya bertemu Didik, dan di situ Didik membuat surat pernyataan bahwa dia menolak dengan tegas surat-surat itu, yang nanti teman-teman saya sudah kirim semua, masing-masing bisa dibaca surat pernyataan yang dibuat oleh Didik. Jelas siapa orang-orang yang saya maksud tadi. Selain surat yang melakukan dari Didik Brand dan disebutkan dalam laporan. Ada. Klien saya sendiri di Musonbai kan dia melihat, dia bekerja di Tampil. Pada saat itu ada, dan rekaman CCTV itu lihat kronologisnya, dia masuk dari pintu penjagaan rutan.
Dia memakai tas ransel, dia jaket hitam, celana hitam, sepatu hitam. Kemudian sampai di dalam kan ada ruang pengunjung yang biasa kami kuasa hukum dengan tersangka atau terdakwa. Duduk di situ, ada CCTV jelas dari atas. Dan di situ keluarkan surat kelihatan, nanti bisa dicek konfirmasi ya, ini kita ilustrasi. Dan juga uang itu tidak sempat lihat di dalam tas itu, diduga ya. Tapi Anda yakin itu uang ya? Kan tidak boleh membawa barang dari luar. Tapi pihak lapas sudah kan tidak boleh membawa tas. Harus ada apa negosiasi ini atau seperti apa? Kalau saya kurang tahu, karena gini, nanti biarlah barang ini berjalan dengan sendirinya, semua akan terang benderang pada waktunya. Itu kebenaran akan menemukan jalannya. Semakin kalian paksa untuk menekan orang, makin akan terungkap kebobrokan kalian. Ini sistemik. Dan tidak mungkin si WM dan teman-teman ini main sendiri. Hari Rabu ini Pak Ketua kemarin sudah lihat rekaman ini. Saya pergi ke sana dan itulah kejutan. Nanti kita akan melihat setelah, jika dari pihak rutan ini kan mengizinkan kita untuk melihat dan membuka, akan jelas semua di situ. Kalau misalnya rekaman ini hilang apa? Saya Kan pastikan banyak tidak. ada kasus kalau ada sebuah kasus rekamannya hilang. Tanggal 1 ada, tanggal 3 ada, tanggal 2 ini hilang. Jangan sampai yang ini hilang lagi. Karena sepengetahuan saya, koreksi kalau salah, CCTV itu sebulan khusus untuk di rutan. Jadi masih dalam tengah waktu. Nanti kita akan melihat sama-sama ke depan. Sejauh mana bukan konflik ini berpengaruh terhadap proses pemeriksaan? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kenapa? Karena informasi laporan kami ini akan terus ditindaklanjuti. Dan pada saat mau tindaklanjuti ke tahapan selanjutnya, kalau tidak salah namanya inspeksi kasus. Itu kemudian ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan proses yang panjang ini. Makanya mengambil langkah-langkah pintas dan tercela. Kalau ini benar, ada koneksi hubungan lagi, maka dikaitkan dengan laporan yang pertama. Ini dari satu kesatuan yang tidak dirasakan. Maka dugaan kami selama ini benar adanya. Bapak pengacara terkait dengan apa yang akan ditempuh oleh kejaksaan. Ya, mengingat ini kan tahapan-tahapan sudah hilang. Betul. Saya optimis dari pihak rutan kelas 2B Kupang dan jajarannya tetap profesional, mempunyai integritas. Untuk itu saya juga minta bantuan rekan-rekan media semua bisa menanyakan ke pihak rutan untuk cover website-nya, apakah rekaman itu ada hilang atau tiba-tiba dihilangkan. Saya yakin pasti ada. Apa rencana juga akan melaporkan ke PSK? Saya rasa itu bagian dari rencana kami minggu depan. Dan closing statement saya, ini kan kita bicara dulu itu yang kami dapat dari Jati. Tetapi dipastikan kami juga akan proses hukum pidana supaya semua terang benderang. Biar ini tidak ada fitnah di antara kita. Maksud dan tujuan kalian apa? Mempengaruhi orang seperti itu. Bawa surat buka dari jaket dikasih. Untunglah sedikit ini. Saya orang Katolik. Luar biasa. Saya gemetar ini. Memberikan statement. Terima kasih. Ya.